Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan pembiayaan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, saya selaku dosen pengampu Ibu Leli Rahmatul Ilmi akan menjelaskan perihal asuransi kesehatan. Nah, teman-teman mahasiswa PMIK, setelah lulus dari pendidikan D3 Reka Medis, kalian akan bekerja sebagai PMIK. Salah satu pekerjaan di bagian PMIK adalah pengurusan asuransi atau surat kesehatan atau surat keterangan medis yang berkaitan dengan jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan. Ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan pengantar atau konsep asuransi, yang kedua tujuan, yang ketiga kebutuhan serta produk asuransi, yang keempat manfaat serta resikonya, dan yang kelima adalah konsep dan jenis asuransi yang ada di Indonesia. Secara harfiah, asuransi sendiri merupakan suatu mekanisme dalam bentuk pengalihan resiko dari tertanggung, baik itu tertanggung perseorangan, keluarga, kepada pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, dengan membayar premi. Jadi seorang pasien ataupun personal apabila ingin mengalihkan suatu resiko, baik itu resiko kesehatan, resiko jiwa, resiko misalnya aset atau hal-hal yang memiliki nilai berharga, maka kita bisa menanggungkan resiko tersebut kepada pihak asuransi atau perusahaan asuransi dengan cara kita membayar premi secara rutin atau setiap bulannya. Kemudian, apa sih premi? Premi sebenarnya suatu kewajiban atau ketersediaan dana yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi kepada pihak asuransi. Sedangkan istilah polis asuransi merupakan kontrak atau perjanjian sebagai bukti adanya akad pengalihan risiko dari peserta ke pihak asuransi. Yang ketiga ada istilah penanggung. Jadi penanggung merupakan peserta asuransi yang wajib membayar ganti rugi apabila terjadi penyalahgunaan atau kecurangan. Misalnya nih, sudah membayar premi kemudian sempat suspend atau sempat tidak membayar atau mengalami penunggakan sehingga asuransinya dapat dibekukan, atau misalnya nih sudah membayar asuransi ternyata digunakan untuk pihak yang tidak tertera atau sesuai dengan nama yang didaftarkan, itu juga bisa dituntut dengan mengganti rugi karena ditemukan suatu kecurangan. Selanjutnya, jika kita ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan jenis kebutuhan dan produk asuransi, kebutuhan sendiri itu biasanya digunakan untuk membiayai pengobatan. Kedua, untuk membiayai musibah kecelakaan atau resiko dalam artian dalam pendanaan jangka panjang seperti sekolah, investasi atau proteksi, kemudian asuransi kendaraan bermotor gitu ya, serta asuransi aset. Nah, produknya seperti apa? Misalnya nih, karena ini berkaitan dengan pembiayaan kesehatan, maka kita fokusnya pada pembiayaan pengobatan seperti asuransi kesehatan. Yang kedua, dampak dari kecelakaan berdampak atau memiliki resiko pada suatu kesakitan atau kondisi sakit ya karena adanya kecelakaan. Makanya juga ada yang namanya asuransi jiwa ya. Yang contoh mendanai sekolah itu asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, kebakaran dan sebagainya. Tapi fokus yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan asuransi bidang kesehatan. Nah, apa sih hak dan kewajiban? Hak sebagai pengguna asuransi yang pertama adalah sebelum menandatangani kontrak pada polis, para peserta wajib mendapatkan kejelasan baik itu resiko yang dijamin dan yang tidak dijamin dari para penyedia asuransi. Yang kedua, wajib menerima polis atau surat perjanjian asuransi. Yang ketiga, dapat menerima ganti kerugian apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, hak-hak lainnya itu juga disampaikan dan juga tertulis di dalam polis.
Lalu selain hak-hak tadi, ternyata para pengguna asuransi juga memiliki kewajiban. Yang pertama adalah membayar premi secara rutin. Yang kedua, dapat memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya. Jadi kita harus jujur ya mengenai apa yang akan ditanggungkan. Yang ketiga, sebisa mungkin melakukan kecurangan supaya tidak terkena penalti berupa ganti rugi. Yang keempat, kewajiban khususnya yaitu sudah tertuang di dalam polis atau di dalam dokumen. Lalu apa saja manfaat asuransi? Yang pertama, bisa memberikan keamanan serta perlindungan, baik itu dari segi kesehatan maupun dari fisik. Yang kedua, kepastian pada penjaminan biaya. Yang ketiga, sebagai investasi untuk menabung. Yang keempat, dapat meminimalisir suatu resiko. Yang kelima, dapat menjadikan hidup menjadi lebih tenang. Lalu apa sih sebenarnya resiko? Jadi resiko adalah suatu ketidakpastian yang akan terjadi. Misalnya nih, kita sudah menggunakan asuransi saat kita bekerja atau terjadi kecelakaan lalu lintas, maka kita tidak perlu memikirkan biaya lagi karena sebenarnya itu sudah ditanggung. Tapi kita kembali lagi, apakah asuransi kita itu ditanggung sepenuhnya ataupun sebagian sesuai dengan klausul yang tertulis di dalam polis. Nah, karena resiko itu memberikan ketidakpastian, maka itu juga akan berdampak pada segi kerugian ekonomisnya atau uncertainty of loss. Lalu bagaimana cara kita dalam mengantisipasi sebuah resiko? Yang pertama adalah menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian, menghapus, kemudian mengurangi, serta mengalihkannya ke dalam bentuk asuransi. Karena pihak penyelenggara asuransi sendiri merupakan pihak yang dapat menerima suatu resiko seseorang pengguna asuransi, dengan catatan para pengguna asuransi tersebut juga harus membayar premi secara rutin. Nah, resikonya seperti apa? Misalnya, tadi sudah dijelaskan pada hak pengguna asuransi bahwasanya mereka berhak mendapatkan informasi secara lengkap dan detail. Bahwasanya produk yang kita beli atau asuransi itu kan sifatnya berbayar. Maka kita harus jelas sebelum membelinya. Jenisnya seperti apa? Apakah tercover sebagian ataupun keseluruhan? Yang kedua, dari resiko tersebut tidak menjamin resiko yang tidak mungkin. Contohnya nih, kalian membeli premi asuransi tapi berharap tidak akan meninggal, itu kan tidak mungkin karena yang dibeli adalah asuransi kesehatan. Tetapi berbeda apabila kalian memberi asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa itu dapat diklaim ketika seorang pengguna asuransi meninggal, maka dia akan mendapatkan santunan bagi keluarganya yang ditinggalkan. Selanjutnya, contoh lagi asuransi misalnya tadi ya, cacat karena kecelakaan lalu lintas gitu ya, itu untuk pengguna asuransi kesehatan, maka biaya pengobatan, biaya perawatan yang dialami karena adanya cacat kendaraan atau kecelakaan lalu lintas itu dapat ditanggung gitu ya. Kemudian misalnya contohnya ada asuransi terkait dengan asuransi kendaraan. Apabila mobil tersebut yang diasuransikan mengalami kegagalan atau kerusakan, maka dapat ditanggung. Yang ketiga, apabila asuransi berkaitan dengan pendidikan gitu ya, orang tuanya sudah membayar rutin nih premi untuk asuransi, ternyata di tengah jalan orang tuanya meninggal, maka anaknya dapat menerima santunan berupa biaya atau premi yang sudah dibayarkan gitu ya. Ada juga misalnya asuransi untuk aset gitu ya. Ada juga asuransi untuk barang-barang yang dianggap sangat penting. Oke, kalau kita belajar terkait dengan jenis asuransi, jika ditinjau dari hubungan ketiga komponennya, ada tripartite berkaitan dengan penyelenggara asuransi, pengguna, sama provider atau penyedia layanan. Ada yang bersifat asuransi bipartite, yaitu berhubungan antara pengguna asuransi sama pemberi jaminan saja. Contohnya asuransi mobil, gitu, asuransi rumah, asuransi aset gitu ya. Jika ditinjau dari jumlah pesertanya, asuransi kesehatan terbagi menjadi asuransi kesehatan individu, asuransi kesehatan keluarga, dan juga asuransi kesehatan kelompok. Kalau kita tinjau dari
kesertaan atau kepesertaannya sifatnya ada yang wajib dengan membayar premi dan juga ada yang sukarela. Dan yang keempat, jika ditinjau dari kepemilikannya, maka asuransi bisa dikategorikan asuransi kesehatan pemerintah maupun asuransi kesehatan swasta. Lalu bagaimana nih dengan peran badan penyelenggara asuransinya? Yang jelas, para penyedia asuransinya wajib mengelola dana. Yang kedua, hanya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan saja, gitu ya. Tidak boleh nih, misalnya ada seorang pasien sudah memiliki asuransi kesehatan, tapi dia akan mengeklaim asuransi jiwa. Padahal secara historisnya dia tidak memiliki asuransi jiwa, maka dari pihak asuransi kesehatan hanya akan mengklaim atau hanya akan mengcover atau hanya akan mengganti biaya perawatan atau pengobatan dari segi kesehatan saja, gitu ya. Yang keenam, jika ditinjau dari jenis pelayanan yang ditanggung, maka asuransi ada yang sifatnya keseluruhan, gitu ya, ada yang sifatnya sebagian. Oleh karena itu, sebelum kalian membeli sebuah asuransi, maka dibaca terlebih dahulu ketentuan-ketentuan umum, ketentuan khusus, hak dan kewajibannya, supaya kita tidak salah dalam membeli sebuah asuransi. Lalu bagaimana mekanisme atau penyelenggaraan asuransi kesehatan? Nah, pada pertemuan pertama itu sudah dijelaskan terkait dengan sistem reimbursement atau menjadi prepayment, yaitu suatu perhitungan biaya yang dilakukan sebelum menerima sebuah layanan. Jadi kalau prepayment, kita membayar premi terlebih dahulu, kita membayar rutin per bulannya. Nah, jika suatu hari kita mengalami suatu sakit atau cedera yang membutuhkan pengobatan ataupun perawatan, yaitu atau rawat inap, maka kita bisa melakukan reimburse, ya, reimburse. Misalnya nih, kita membayar terlebih dahulu, tergantung jenis asuransinya. Ada yang sifatnya kita melakukan pembayaran terlebih dahulu, selanjutnya kita mengisi formulir baru ngeklaim. Ada juga kita dirawat sambil mengurus syarat administratifnya. Nah, jika kita membagi dari cara penggantian sistem biayanya, maka terbagi menjadi sistem kapitasi, ada sistem paket dan sistem anggaran. Nah, kalau kapitasi biasanya terlaksana di fasiat tingkat pertama. Dalam sistem kapitasi tersebut sudah dijabarkan bahwasanya untuk pembiayaan kesehatan untuk kapitasi dilakukan berdasarkan suatu wilayah, ya, contohnya di Fasienkes menggunakan BPJS. Kemudian yang kedua sistem paket. Sistem paket misalnya sistem paket suatu pasien, ya, yang mengalami sakit akan direimburse berdasarkan paket layanannya. Yang ketiga ada sistem anggaran, gitu ya. Lalu bagaimana nih terkait dengan penerapan ketentuan batasannya? Ada yang sifatnya ditanggung berdasarkan high cost atau large loss principle. Ada juga yang sifatnya cost sharing. Jadi kalau cost sharing itu seperti BPJS. Ada yang rutin membayar premi, gitu ya, tetapi tidak pernah sakit, maka biaya preminya bisa digunakan untuk peserta yang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika misalnya nih saya menggunakan BPJS, saya rutin membayar premi, tapi alhamdulillah tidak sakit, maka premi saya bisa dialokasikan untuk orang lain. Jika suatu saat saya sakit, maka biaya yang digunakan untuk mengganti pengobatan saya itu juga diambilkan dari dana atau peserta yang lainnya jika mengalami kekurangan, begitu ya. Jadi istilahnya cost sharing. Selanjutnya, jika kita mempelajari terkait dengan kepesertaan jaminan kesehatan, sebenarnya BPJS itu sudah diselenggarakan atau JKN pada 1 Januari 2014. Nah, ada yang namanya BPI, gitu ya, PBI atau Jamkesmas. Ada juga jaminan kesehatan untuk TNI Polri setelah pensiunan, BUMN, PNS atau JPK setelah jam sostek. Lalu selanjutnya pada tahapan berikutnya, seluruh penduduk yang belum masuk peserta BPJS kesehatan itu wajib, gitu ya, wajib memiliki BPJS yang harus didaftarkan sebenarnya paling lambat atau maksimal 1 Januari 2019. Jadi sudah ada waktu 5 tahun. Pemerintah memberikan range waktu supaya seluruh warga Indonesianya itu menggunakan BPJS.
Lalu jika kita membagi berdasarkan peserta jaminan kesehatan, maka terbagi menjadi dua, yaitu istilahnya bukan PBI atau bukan penerima bantuan iuran. Siapa saja? Misalnya pekerja penerima upah, ya, pegawai, pekerja bukan penerima upah, gitu ya, dia buruh. Kemudian ada bukan pekerja. Lalu siapa yang dapat berhak menerima bantuan iuran dari pemerintah? Yang pertama adalah fakir miskin. Yang kedua orang tidak mampu. Namun kondisi real di lapangan adanya equity atau kesenjangan atau ketidakadilan, sehingga banyak yang fakir miskin tidak menerima. Sedangkan justru para pekerja gitu ya, yang mampu atau bukan pekerja tapi punya wirausaha yang sangat besar atau sangat banyak, itu justru yang menerima bantuan iuran dari pemerintah atau BPI. Nah, sehingga terjadi gap atau kesenjangan yang menyebabkan tidak efektif pada cost sharingnya atau pada penerima iuran tersebut. Lalu bagaimana nih terkait dengan premi BPJS? Jadi untuk para penerima bantuan ya iuran itu sebenarnya dibayarkan oleh pemerintah. Iurannya sebesar 19.000 per bulan. Lalu terkait dengan pekerja penerima upah itu sifatnya cost sharing, dibayar oleh para pemberi pekerjaan atau tempat bekerjanya dan juga pekerjanya, dengan alokasinya 3% dibayar oleh pemberi pekerjaan dan 2% dibayar oleh peserta. Lalu bagaimana nih dengan pekerja bukan penerima upah atau BPU dan bukan pekerja atau BP? Langsung dibayar secara mandiri oleh yang bersangkutan. Sudah ada pengklasifikasiannya, kelas 1 sebesar 59, kelas 2 yaitu sebesar 42 dan kelas 3 sebesar 25. Dan masing-masing kelas itu dibayarkan setiap bulan per orang. Apabila dalam satu kakak itu terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak, maka pekerja bukan penerima upah atau PBBU harus membayar 4 premi tergantung dengan kelasnya. Jika satu kelas itu satu keluarga menggunakan kelas 3, maka 25.500 akan dikalikan sejumlah dengan kakaknya, dikalikan 4 orang. Nah, di bawah ada catatan khusus nih, khusus para penerima upah jika bekerja di tingkat sektor swasta, maka dikenakan biaya sebesar 4,5%. Para pemberi kerjanya atau kantornya akan membayarkan 4%, jauh lebih tinggi, sedangkan untuk peserta swastanya membayar atau karyawannya membayar 0,5%, begitu ya. Jadi sudah ada ketentuan. Tapi kalau sebelumnya gitu ya, itu per Juli 2015 itu masih pemberi kerjanya 4%, pekerjanya 1%, gitu ya. Lalu bagaimana nih, apa saja pelayanan kesehatan yang dijamin? Yang jelas pelayanan kesehatan di tingkat pertama, baik itu rawat jalan tingkat pertama serta rawat inap tingkat pertama, klinik puskesmas. Yang kedua, rawat pengobatan atau pelayanan kesehatan di rujukan tingkat lanjutan, rumah sakit tipe C gitu ya, rumah sakit tipe D gitu ya. Baik itu pelayanan di rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut, serta pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, misalnya klinik gitu ya, yang memang bekerja sama. Lalu terkait dengan fasilitas kesehatannya, jadi kalau dulu istilahnya tuh Askes hanya dapat dilayani di rumah sakit umum setelah rumah sakit khusus. Namun semenjak 1 Januari 2014 sudah diterapkan BPJS Kesehatan, maka tidak hanya ditangani di rumah sakit umum maupun khusus, tapi juga di klinik utama gitu ya. Lalu bagaimana terkait dengan fasilitasnya? Jadi kalau dulu Askes hanya dilaksanakan untuk praktek dokter gigi serta puskesmas, namun dengan adanya BPJS Kesehatan sudah diperluas lagi jangkauannya. Ada penambahan klinik pratama atau yang setara. Contohnya misalnya ya, klinik Firdaus kalau di Yogyakarta. Kemudian ada klinik pratama yang lainnya, klinik sehat yang setara dengan FKTP. Yang kedua, rumah sakit kelas D pratama atau yang serta ada juga yang Fasienkes beserta jajaringnya. Jadi lebih luas lagi, sudah ada 6 layanan daripada yang pelaksanaan Askes. Selanjutnya, lalu bagaimana untuk cakupan layanannya?
Kalau Askes hanya pelayanan rawat jalan, rawat inap, serta pelayanan dokter forensik. Tetapi dengan BPJS Kesehatan ada satu tambahan lagi, yaitu selain rawat jalan, rawat inap, serta forensik, dan ada tambahan untuk pelayanan pemulasaran jenazah gitu ya. Nah, teman-teman nih harus tahu nih bagi yang menggunakan BPJS. Selanjutnya, bagaimana cakupan layanannya? Kalau yang zaman dulu masih Askes hanya promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Tapi dengan BPJS ada penambahan terkait dengan pelayanan UPTD darah atau pelayanan darah gitu ya. Apa saja sih pelayanan darah di tingkat Vaskes pertama? Apabila terjadi kasus khusus, misalnya kegawat daruratan pada proses persalinan atau maternal. Yang kedua, kegawat daruratan lain untuk kepentingan keselamatan pasien. Yang ketiga adalah penyakit talasemia, hemofilia, serta penyakit lain yang mendapatkan rekomendasi dari dokter Vaskes tingkat lanjutan. Nah, di sini selain tadi ya ada program di tingkat pratama, juga ada yang namanya program rujuk balik. Nah, apa saja sih sebenarnya program BPJS? Kalau kita membandingkan dengan program Askes, hanya yang dilayani untuk penyakit diabetes mellitus, hipertensi, TB paru, serta asma. Namun dengan BPJS ada beberapa penambahan diagnosis. Misalnya penyakit jantung, penyakit batuk PPOK ya, penyakit pulmonari obstruktif kronik, epilepsi, skizofrenia, sirosis, stroke, dan sindrom lupus erythematosus. Jadi lebih banyak lagi diagnosis yang ditanggung untuk program rujuk balik. Jadi ketika seorang pasien memiliki daftar penyakit pada kolom yang ini, kemudian dirujuk nih dari puskesmas atau dari klinik pratama ke rumah sakit tingkat atasnya. Setelah selesai pengobatan, maka pasien tersebut wajib dirujuk balik ke puskesmas untuk melanjutkan resep dokternya gitu ya. Dan dianggap pasien tersebut sudah dinyatakan sehat atau sudah dapat melakukan kontrol mandiri ke Vaskes tingkat pertama. Lalu bagaimana nih sistem pembayarannya? Kalau Askes sifatnya adalah paket per hari rawat atau fee for service. Sedangkan untuk BPJS Kesehatan itu sifatnya adalah INA CPJS. Jadi teman-teman nanti praktikum akan berkaitan dengan INA CPJS, di mana INA CPJS merupakan sistem pembayaran bagi peserta BPJS Kesehatan menggunakan sistem cashmix gitu ya. Oke, demikianlah perkuliahan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.